Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Kita senantiasa terus memuji dan memuji Allah, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita jemaah. Allah tabaraka wa taala begitu banyak memberikan kita nikmat sampai hari ini jemaah. Maka lihat Allah tabaraka wa taala masih membangunkan kita hari ini. Allah Rabbul Alamin masih memberikan kita bisa bernafas hari ini. Allah Jalla Jalaluh masih bisa membuat kita untuk melangkah datang mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka itu adalah nikmat yang sangat besar, yang mana harus disyukuri, karena nanti akan datang suatu hari nikmat-nikmat tersebut itu kita akan butuhkan jemaah. Suatu ketika nanti kita akan ditimpa oleh rasa sakit, yang mungkin sakit itu yang akan mengantarkan kita kepada kematian jemaah. Maka nanti kita akan rindu bisa melangkahkan kaki ke masjid untuk mengerjakan ibadah. Maka ketika Allah berikan kita kesehatan, masih bisa melangkahkan kaki ke masjid, gunakan hal tersebut untuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbarakah ini kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita membahas sebuah kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu kitabnya Riyadhus Shalihin. Maka kita masih di bab yang ke-13, babu fi bayani kasrati turukil khair. Bab tentang penjelasan bahwasannya jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana seorang itu bisa dia memilih untuk mengerjakan ini dan yang itu. Dan ingat, mengerjakan kebaikan-kebaikan yang banyak, maka tidak ada lain kecuali kebaikan itu akan balik kepada kita jemaah. Maka kita katakan bahwasanya ketika kita melakukan amal soleh, Allah itu enggak butuh sebenarnya dengan amal soleh kita. Apa yang Allah butuhkan? Enggak ada. Allahu Jalla Jalaluh memiliki segalanya. Bahkan kalau ada di antara kita kufur, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan, wahai anak Adam, seandainya semua orang yang paling buruk dikumpulkan atau dia dikumpulkan di suatu tempat, kemudian dia memiliki akhlak yang paling buruk di muka bumi ini, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allahu Jalla Jalaluhu. Bahkan kalau seandainya ada orang-orang yang paling bertakwa, dia dikumpulkan di satu tempat, kemudian dia meminta kepada Allahu Jalla Jalaluh,
itu pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan menunjukkan bahwasanya mengerjakan kebaikan itu bukan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita melakukan kebaikan ini bukan Allah yang akan untung dengan hal tersebut lah, tapi ketika seorang hamba melakukan kebaikan itu akan balik lagi kepada dirinya sendiri, karena Allah akan membalas kebaikan itu dengan kebaikan yang lainnya. Ketika dia melakukan perbuatan yang haram, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan peduli kepadanya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan banyak jalan-jalan kebaikan jemaah. Di antaranya adalah Nabi SAW mengatakan di sini, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Ar-Rabi Ashar, hadis yang ke-14 dari bab ini atau hadis yang ke-130 anhu, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutinibatil kabair. Tuh salat 5 waktu antara maghrib dengan isya, isya dengan subuh, subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar, balik lagi ke maghrib. Antara 2 solat itu adalah penghapus dosa. Ini kalau memang solatnya benar. Karena banyak di antara kita ternyata solat kita nggak benar. Kenapa nggak benar Ustaz? Pertama, kadang ada orang solat dia hanya sekedar mengerjakan kebaikan saja, bukan meniatkan karena Allah Tabaraka Ta'ala. Nah, bukan kebaikan, maksudnya di sini hanya sekedar adat kebiasaan saja. Dia datang waktu maghrib ya sholat maghrib, dia datang waktu isya ya sholat isya. Maka jangan sampai kita merasa terheran-heran ada orang keluar dari sholatnya masih nipu orang lain, masih nyaci maki orang lain, masih bergelut dengan riba. Karena ternyata sholat kita masih banyak yang nggak benar. Mungkin di antar rukunnya masih ada yang ditinggalkan. Mungkin ada hal-hal yang harus dilaksanakan dari ibadah tersebut dia tinggalkan dan dia tidak peduli dengan hal tersebut. Yang penting dia sholat. Bahkan ada orang sholat tidak ada tumakninah dia. Maka Nabi SAW mengatakan tidak ada sholat bagi orang yang tidak tumakninah. Bahkan ada mungkin di antara kita sholat, tapi setiap kali kita sholat kita tidak pernah membaca Al-Fatihah jemaah. Padahal Nabi SAW mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang enggak membaca Al-Fatihah. Sudah berapa kali solat jemaah kita enggak baca Al-Fatihah? Kadang sering jemaah. Terutama yang solat-solat ceria, asar, zuhur. Kadang ya udah diam saja, enggak bergerak mulutnya sama sekali. Ruku imam ikut ruku, sujud imam ikut sujud. Cuman sekedar ngikutin imam mengerjakan sholat saja jemaah. Maka Nabi SAW mengatakan enggak sah sholatnya tersebut. Maka setelah kita mengetahui hal ini, jangan sampai di setiap rakaat kita ini luput dari membaca Al-Fatihah. Kecuali kalau memang sholatnya adalah jahriyah, yaitu 2 rakaat sholat maghrib, 2 rakaat sholat isya yang pertama, kemudian sholat subuh. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwasanya sholatnya itu dia diam mendengarkan imam membaca Al-Quran. Yang mana dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan qiraatul imam qiraatul ma'mum. Bacaan imam itu bacaan makmum. Tapi kalau imam kita beda. Imam Syafi'i beliau mengatakan harus membaca. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat, maka silakan pilih yang mana. Cuman kalau bisa mencari yang lebih kuat, carilah. Jangan sampai kita melakukan suatu pendapat, tetapi pendapatnya adalah pendapat yang marju. Di antaranya ini adalah setelah Anda pelajari, bagaimana yang Anda pelajari di pondok pesantren dan yang lainnya, Anda menguatkan bahwasanya ketika imam itu membaca Al-Fatihah dengan jariyah, maka kita diam. Di antaranya ada dalilnya dari hadis Nabi SAW. Di antaranya ada firman Allah Jalla Jalaluh yang mengatakan wa idza quriya alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dengar dan diam ketika engkau dibacakan Al-Qur'an, supaya kita bisa mentadaburi hal tersebut. Tapi kalau mengatakan ya dibaca imam kita ikut juga baca, maka silakan. Itu pendapat yang diambil atau pendapat yang diambil dari kalangan dari imam kita.
Cuman ketika kita bermadhab jemaah, maka enggak boleh orang itu taklid buta. Dan ini disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Antum kalau mengambil satu madhab, kayak kita madhab Imam Syafi'i, maka ketika ada pendapat beliau lemah dari madhab yang lainnya, enggak jadi masalah kita ambil yang lebih kuat. Bahkan beliau yang mengatakan, lawistabanat lakumus sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun ayyada'ha di qauli ahad. Imam Syafi'i mengatakan hal tersebut. Kalau ada hadis yang sahih, jangan kalian buang hadis tersebut gara-gara ucapan orang, enggak boleh. Nabi SAW mengatakan ada orang yang memelihara kucing kemudian dibiarkan mati, sebagaimana hadis yang lewat. Apa dia mengatakan? Masa gara-gara kucing kita masuk neraka? Masa gara-gara kucing gak dikasih makan dia mati, kita masuk neraka? Nabi SAW mengatakan hal tersebut. Jangan sampai kita menggunakan akalan. Apalagi dia mengatakan kucing gak ada akalnya, dia juga berkeliaran kemana-mana, kemudian dan yang lainnya kayak seperti binatang yang gak ada gunanya juga, seperti itu. Maka jangan sampai kita menggunakan akal-akalan. Bahkan beliau mengatakan, seandainya kalau ucapanku ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW, ambil perkataanku kemudian lemparkan dia ke dinding. Gak usah dipakai untuk berdalil dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-jum'atu ilal jum'ah, solat Jumat ke solat Jumat yang berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu yang kita sudah kerjakan ke Ramadan yang berikutnya. Maka semua amalan-amalan tersebut adalah mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Maka itu adalah penghapus dosa, tetapi hendaknya kita meninggalkan dosa-dosa besar. Itu walaupun kita enggak sadar kemudian enggak beristighfar jemaah, dari dosa-dosa yang kita lakukan dari dosa kecil tersebut akan langsung dihapus oleh Allah dengan amalan-amalan tersebut. Cuman kalau dia adalah dosa besar, harus bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi jangan sampai diremehkan, mengatakan sekedar dosa kecil, kau usah bertobat lah, nanti aja dihapus dengan amalan-amalan kita. Iya, kalau amalan kita benar jemaah, diterima oleh Allah, bisa menghapus dosa kita. Tapi ini sudah sholat kita sudah enggak benar, puasa kita pun ketika bulan Ramadan ternyata banyak mencaci maki orang, yang mana keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Bagaimana bisa dihapus? Jumat kita pun datang di Jumat, di belakang kita ngobrol, imam lagi berkhutbah jemaah. Dan ini di antara ketika orang menghadiri sholat Jumat, maka enggak boleh orang itu duduk di belakang berbicara jemaah. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut? Iya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Idza qala li akhika ansit faqad lagauta. Engkau kalau ngomong sama teman antum, diam. Cuman nyuruh dia diam karena dia ribut. Diam. Ucapan diam itu kata Nabi SAW, wal imamu yakhtub. Sedangkan imam lagi berkhutbah. Engkau tidak mendapatkan apa-apa. Apakah sholat Jumatnya sah? Sah. Tapi nggak ada apa-apa dia. Nah terus kalau dia nggak ada punya apa-apa, nggak ada pahala yang dia dapatkan dari Jumat tersebut, bagaimana bisa menghapusi dosa-dosa kecil tersebut? Berarti di sini juga walaupun dia dosa kecil tidak boleh diremehkan. Karena seorang mukmin itu sebagaimana yang udah lewat juga dalilnya, mereka menganggap dosanya walaupun kecil itu seolah-olah duduk di bawah tebing atau di bawah gunung yang sewaktu-waktu akan menjatuhi dia. Tetapi orang-orang munafik kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap dosa kecil itu ya kayak seperti lewat di depan hidungnya, lalat saja tinggal dikibas, layatnya terbang ke tempat yang lain. Seperti itu mereka menganggap remehnya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka beliau mengatakan di sini bayanu fadilatil jum'ati wa Ramadan. Maka dalam hadis ini menjelaskan keutamaan salat Jumat dan keutamaan salat Ramadan, puasa Ramadan. Wal qiyamu bil jum'ati wa Ramadan ala khairi wajhin yakunu sababan li ayyaghfirallahu azza wa jalla bi fadlihi wa rahmatihi ma waqa'a bainaha minadz-dzunubi as-saghira. Maka sungguhnya
solat Jumat dan puasa Ramadan itu akan mengampuni, atau sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan ampunan kepada kita dari dosa-dosa kecil kita. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi tentang masalah dosa kecil dan dosa-dosa besar. Walaupun dia dosa kecil, maka terus kita senantiasa takut dari mengerjakan hal tersebut, karena Nabi SAW pernah mengatakan, bukankah gunung yang tinggi itu tidaklah menjadi tinggi kecuali dia berasal dari kerikil-kerikil yang kecil kemudian menjadi tinggi seperti yang kita lihat. Maka seperti itu juga dosa. Ketika orang meremehkan perbuatan dosa, walaupun perbuatan dosa itu adalah perbuatan dosa yang kecil, yang remeh, bisa jadi lambat laun akan menjadi besar, dan bahkan terkadang dosa-dosa yang kecil itu yang akan membuat kita dihinakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, al-khamisa asyar. Hadis yang ke-15, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dari bab yang ke-13 ini atau hadis yang ke-131. Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi khotoya. Maukah kalian aku kabarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yarfa'u bihi darajat, kemudian akan mengangkat derajat kalian. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, kami mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isbaghul wudu'i alal makarih. Maka beliau mengatakan, sempurnakanlah wudu kalian. Maka sempurnakanlah wudu kalian. Ya, ini sesudah dia menyempurnakan wudu pada saat-saat yang tidak disukai. Maksudnya apa? Ketika mungkin ada gatal-gatal, tapi walaupun seperti ini ada rukhsah jemaah. Ketika ada orang dia diperintahkan untuk berwudu oleh Nabi SAW, walaupun kondisi itu tidak disukai, kayak dingin misalnya, dia kedinginan tapi dia paksakan dirinya tetap berwudu, dan itu bukan jadi penghalang dia untuk meninggalkan sholat misalnya. Karena ada orang kadang-kadang cari alasan-alasan untuk mengerjakan ibadah. Lagi dingin, kemudian gerimis-gerimis sedikit, dia mengatakan, oh kayaknya boleh sholat di rumah. Lagi panas-panas sedikit, kayaknya kepanasan kita nanti ke masjid, keringetan kita, akhirnya nggak enak sholat. Ada aja alasannya. Padahal ketika dia melakukan ibadah, kemudian kondisi tersebut itu adalah kondisi yang dia memang nggak sukai jemaah. Dari panas misalnya, atau dari gerimis akan basah bajunya sedikit, kemudian dia datang, maka Allah Jalla Jalaluhu akan mengangkat derajatnya dan akan mengampuni dosanya. Walaupun nanti ada keringanan. Kalau memang itu adalah masyaqqah, boleh orang untuk tidak menghadiri sholat di masjid atau mengerjakan kebaikan yang lainnya. Misalnya angin besar, atau mungkin hujan kencang misalnya. Kalau antum memaksakan diri ke sana, bukan malah nyampe ke masjid, malah nyampe ke rumah sakit jemaah dan seterusnya, maka keringanan-keringanan ini pun dibolehkan dalam agama Islam. Cuman Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan, sempurnakanlah wudu kalian di saat-saat yang tidak disukai, mungkin gatal-gatal lah misalnya yang lainnya. Dan ini juga dalil untuk amalan-amalan yang lainnya jemaah. Wa kasratul khuta ilal masajid. Kemudian yang berikutnya adalah di antara hal yang bisa menghapus dosa seseorang, kemudian mengangkat derajat seseorang adalah dia perbanyak langkahnya untuk pergi ke masjid. Itu jemaah, keluar dari rumah kita, kita langkahkan kaki kita yang kanan, itu sudah diangkat derajat kita oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian tidaklah seorang dia meletakkan tu kakinya di bumi kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Maka ini di antara keutamaan solat di masjid jemaah, beda dengan solat di rumah. Solat di masjid yang pertama bahwasanya dia akan mendapatkan pahala 27 kali lipat. Dalam hadis yang lain ada 25 kali lipat. Kemudian ada pahala yang lainnya. Dia berjumpa dengan sahib-sahibnya, dia tambah cinta dengan sahibnya, ada ucapan-ucapan doa, dia bertemu, dia salam, dia berjabat tangan dengan sahibnya, dia ampuni dosanya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian ada lagi dia langkahkan kakinya dari rumah untuk datang ke masjid. Itu sudah segudang pahala yang kita dapatkan. Orang yang di rumah nggak dapat dia keutamaan tersebut. Kemudian kita bangga dengan bisa sholat di rumah.
kemudian pahala kita cuma dapat satu, nggak ada keutamaan yang lainnya, yang seandainya kalau kita hitung-hitung ketika kita sholat 5 waktu 7 jemaah, maka kita akan mendapatkan pahala 135 kali lipat kalau sholat jemaah. Kalau antum sholat sendirian di rumah cuma dapat 5 biji jemaah, 5 pahala saja. Kemudian berapa kali kita harus sholat baru mendapatkan 135? 1 bulan antum sholat baru seimbang dengan orang yang sholat jemaah yang 1 hari. Akhirnya umur kita sia-sia jemaah, gak ada artinya. Hanya gak ada yang kita banggakan nanti di depan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah kita banggakan ibadah yang dia cuma derajatnya 1 rakaat saja? Padahal belum tentu ibadah tersebut sempurna jemaah. Masih ada yang kepikiran di kepala kita. Atau lihat tadi kita sholat maghrib, ada aja yang nempel di kepala jemaah. Ada aja. Ketinggalan inilah di rumah, pensil nggak dibawa untuk kajian, santri mengingat, pensil ketinggalan, buku ketinggalan. Teringat di sholat jemaah. Apalagi kita juga masalah apa, masalah keluarga itu teringat di sholat. Kemudian kita berbangga dengan mengerjakan sholat di rumah, kemudian dapat pahala cuma 1 saja jemaah. Perbanyak langkah ke masjid jemaah, maka itu akan membuat dosa kita diangkat oleh Allah dan akan mengangkat derajat-derajat kita. Wal intidaru salati ba'da salat. Kemudian di antara yang membuat orang itu dihapus dosanya oleh Allah dan dia diangkat derajatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu adalah yang kita lakukan sekarang jemaah. Menunggu salat. Setelah kita sholat, setelah maghrib kita duduk sejenak sampai datangnya sholat isya. Itu mengangkat derajat. Itu mengangkat derajat jemaah. Bahkan menghapus dosa-dosa kita. Walaupun terkadang kita duduk di majlis taklim ngantuk, nggak jadi masalah jemaah. Mudah-mudahan ada yang masuk, ada faedah yang kita dapatkan. Daripada kita pulang kemudian ternyata nggak ada kerjaan di sana, nggak kumpul pun sama keluarga, malah gibahin orang, sibuk dengan gadgetnya dan yang lainnya. Maka ayo perbanyak untuk duduk dan menunggu datangnya sholat yang berikutnya. Apalagi di sana ada nasihat-nasihat atau pelajaran-pelajaran yang kita ambil faedahnya. Kemudian fadzalikumur ribat, maka beliau mengatakan itulah hal-hal yang kalian dapatkan atau keuntungan yang sangat besar yang kalian dapatkan, riba. Dan ribat ini maksudnya adalah penjaga di perbatasan. Maksudnya penjaga di perbatasan itu orang-orang yang mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Dan orang-orang yang menjaga perbatasan itu diberikan keutamaan oleh Allah Jalla Jalal. Dia dijamin masuk surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika dia berada di perbatasan negara, kemudian dia ditugaskan di sana karena tempat di situ adalah tempat yang sangat berbahaya, apalagi itu permasalahan agama dan yang lainnya, maka itu adalah keuntungan yang sangat besar. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama adalah istihbabu irsyadin nas lil khair wa a'malil birri allati yataqarrabuhum ila Allah. Disunahkan kita untuk ngajak orang melakukan kebaikan-kebaikan. Disunahkan jemaah. Walaupun mungkin kita bukan ustaz, walaupun mungkin kita bukan kiai, tapi bukan berarti kita nggak bisa memberikan kebaikan ke orang lain. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ketika ada orang yang meminta nasihat kepada kita, nasihati mereka. Walaupun antum bukan ustaz, walaupun antum bukan kiai seperti kita jemaah, mungkin kita punya pengalaman hidup yang lebih banyak daripada dia, maka bantu mereka untuk menyelesaikan masalahnya dan yang lainnya. Maka Nabi SAW atau disebutkan di sini, beliau mengatakan, maka disunnahkan memberikan kebaikan, petunjuk untuk mengerjakan kebaikan dan amalan-amalan soleh, yang mana dengan hal tersebut mereka akan dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah al-haddu alal khairi walau lam yas'al nasi anhu, uslub tarbawiyah an-nabawiyah fi tarbiyati wa ta'lim. Kemudian yang berikutnya al-hassu alal al-isti'abil a'dal wudu bil gusli wa masih. Nah, di sini beliau mengatakan semangat atau penyemangat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mengusap anggota-anggota wudu.
walau kana fi dzalika syiddatun wa masyaqqah, walaupun ketika dia melakukan wudu itu sangat susah baginya atau mungkin ada masyaqqah di sana. Kemudian yang berikutnya adalah di antara faedah dari hadis ini adalah muhafadzatu ala salatil jamaah fil masjid. Di sini anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga salat jemaah di masjid. Jangan sampai ditinggalkan dan seterusnya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala yang berikutnya. As-sadisa ashar wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla bardaini dakhalal jannah." Muttafaqun alaih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang dia salat dua bardaini, dua yang dingin. Salat dua yang dingin, maka dia dijamin masuk surga. Mana salat yang dua dingin tersebut? Salatus subhi wa salatil asri. Salat subuh dan salat asar. Maka ini di antara peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau wasiat kepada kita untuk jaga salat subuh sama salat asar, jemaah. Karena di antara salat ini ternyata ini di antara salat-salat yang sangat berat orang-orang munafik mengerjakan hal tersebut. Dalam hadis yang lain adalah salat isya. Karena sangat berat. Karena biasanya kalau salat subuh itu kita lagi enak-enak tidur dibangunin untuk salat. Apalagi tadi malam lembur kerja lah, atau mungkin dari pagi sampai sore kerjanya masih capek. Kadang-kadang salat isya kita ulur sampai selesai. Apalagi kalau kita kerja di sawah, jemaah. Biasanya kadang-kadang salat asar itu sampai habis waktunya baru pulang mengerjakan salat. Ana dulu di sawah itu merhatikan orang-orang di sekitar tempat ana ladang di sana sawah. Karena kalau udah mulai orang sudah apa katanya kalau di sini tarhim apalah assalatu wassalamu alaihi gitu, kita sudah disuruh pulang sama bapak itu. Ayo pulang salat. Mau dia zuhur mau asar, ana pulang. Tapi kadang ana lihat di sebelah itu mereka enggak ada yang pulang. Bahkan selesai kita salat asar, kita balik, mereka masih di sana sampai maghrib, jemaah. Kita enggak ngelihat dia salat sama sekali. Karena mungkin saking asiknya bekerja, nyabut rumput dan yang lainnya. Maka hati-hati dengan hal tersebut. Dan ini di antara salat-salat yang sangat berat dikerjakan oleh orang-orang munafik. Dan ternyata ada pahala khusus atau ada keutamaan khusus ketika menjaga dua salat ini. Salat subuh dengan salat asar. Karena memang berat memang jemaah dua salat ini. Apalagi terutama subuh itu sangat berat sekali, sangat kesusahan sekali kita. Ada aja gangguan setan itu. Apalagi kalau masih posisi tidur itu enak jemaah. Itu tidur kalau posisinya enak tuh pasti malas banget untuk bangun. Malas banget untuk bangun. Malahan antum akan memperbaiki tempat tidur itu. Dan kita rasakan juga jemaah. Kita rasakan. Kita walaupun belajar kayak gini, pernah mondok dan yang lainnya, rasakan beda jemaah. Apalagi kalau antum tidur sebelah kiri, kemudian antum meluk bantal guling jemaah, bantal gulingnya empuk lagi, jemaah. Dibangunin sama istri salat, antum tambah perbaiki lagi tidurnya jemaah. Dan itu kita rasakan. Sampai kita juga harus dikasihkan dalil-dalil juga, akhirnya kita bangun. Sama kita jemaah, sama. Tapi Masya Allah di antara yang luar biasa itu ketika kita memiliki pendamping hidup yang senantiasa terus menasihati kita kebaikan. Itu yang memang kita butuhkan jemaah. Karena seandainya kalau kita sendirian saja kadang-kadang nggak bisa kita untuk mengerjakan ketaatan. Maka cari pasangan yang terbaik. Seandainya kalau sudah dapat pasangan, maka ajarkan dia kebaikan-kebaikan, kemudian sampaikan kepada dia bahwasanya kita memang sangat membutuhkan bantuan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Walaupun memang surga itu atau perintah untuk mengajak masuk surga itu adalah kewajiban seorang laki-laki. Yang mana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tapi kita sangat berat loh ngajak untuk keluarga itu masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Kalau tidak dibantu dan yang lainnya. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Maka di sini beliau mengatakan jaga dua solat yang dingin. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rawahu Al-Bukhari. Maka kalau ada seorang hamba yang dia safar atau dia sakit, maka dia ketika tidak bisa mengerjakan amalan soleh tersebut, dia ditulis sempurna pahalanya. Misalnya antum biasa mengerjakan sholat sunnah,
Qadarullah, atau mungkin sudah biasa datang ke masjid untuk mengerjakan sholat masjid. Gara-gara mungkin sakit, nggak bisa datang ke masjid. Itu ditulis pahalanya sholat ke masjid terus. Dan ini diantar keutamanya ketika kita sehat jemaah. Datang ke masjid. Suatu ketika mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun kita akan sakit di rumah. Nggak akan pernah datang ke sholat ke masjid. Itu akan tetap pahalanya sempurna jemaah. Kalau sudah kebiasaan ke masjid. Tiba-tiba nggak pernah ke masjid. Ini dia datang ke masjid juga sekali seminggu, sekali seminggu juga nggak jelas, mengharapkan nanti dapat pahala dia ketika dia sakit supaya dapat pahala sempurna sholat, nggak dapat jemaah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan di sini, kalau ada seorang hamba itu sakit atau dia safar dan dia memiliki kebiasaan kebaikan, mengerjakan sholat di masjid dia, kemudian dia sakit. Kemudian dia tidak bisa mengerjakan hal tersebut karena sakit tersebut, maka dia akan mendapatkan pahalanya sempurna. Oh berarti Ustadz, ketika kita sakit kemudian kita nggak bisa berdiri sholat di rumah, cuman berbaring saja atau sambil duduk, dapat kita pahala 27 kali lipat? Dapat, karena kita sudah terbiasa dengan kebaikan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Maka semua hal yang ma'ruf itu adalah sedekah. Maka kerjakanlah perbuatan yang ma'ruf, apapun perbuatan tersebut, karena itu dinilai oleh sedekah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari ucapan yang baik, membantu orang lain, berbuat baik kepada istri, mendidik anak dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, tasi'a asyar anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu ghursan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqatan wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu fala yaghris al muslim ghursan fa akalahu minhu insanun wala dabatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah. Maka di sini Nabi SAW mengingatkan kepada kita tuh, kalau antum itu nanam pohon atau nanam apalah kemudian bermanfaat bagi orang lain, antum akan dapat pahala. Walaupun yang makan itu adalah binatang atau mungkin orang. Maka ini diantara syariat kita berbagi kepada orang lain jemaah. Jangan sampai tamak kemudian pelit dengan hal tersebut. Jangan pelit. Antum misalnya bercocok tanam misalnya di rumah, antum nanam sawi, nanam apa, jangan berat untuk tawarin ke orang lain. Jangan berat untuk ngasih orang yang membutuhkan. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan, hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala adulukum ala amalin idza fa'altumuhu dakhaltumul jannah. Di antaranya adalah afsus salam bainakum wa atimu ta'am tadkhulul jannata bisalam. Tebarkan salam di antara kalian, siapapun mereka, yang penting dia muslim. Mau satu kelompok sama antum, mau beda kelompok, mau sama jenggotnya, beda jenggotnya, salam. Karena dia adalah kaum muslimin. Dia adalah hamba Allah Jalla Jalaluhu. Dia adalah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salam kepada mereka. Kemudian kasih makan. Ngasih orang makan jemaah. Ya kepada istri-istri kita, kepada anak kita, orang tua kita, dan orang lain kita kasih makan. Ketika mereka membutuhkan hal tersebut, maka kita akan dapatkan pahala dan dijamin masuk surga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Isrun anhu qala arada banu Salimah ayyantakilu kurnal masjid fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum innahu qad balagani annakum turiduna an tanqalu kurbal masjid. Qalu na'am ya Rasulullah qad aradna dhalik. Qala bani Salimah diyarakum tuktab asarakum diyarakum tuktab asarakum inna kulli al khata' darajat.
Al-khitwatun darajat. Nah, di sini disebutkan bahwasanya ada orang-orang yang pengen dia dekat dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia ingin membuat kemah di dekat Nabi, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Karena mereka ingin cepat dan sering datang ke masjid, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ya berangkatlah kalian dari rumah-rumah kalian, karena memang setiap kali engkau melangkahkan kaki, maka engkau akan mendapatkan pahala dari hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, Al-Hadi wa Isrun, wa an Abi Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu wa kana la tukhti'u as-salat faqila lahu aw faqultu lahu law istaraita himaran tarkabuhu fi ظلماء وفي رمضاء نعم وفي رمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Nah, ini juga sama seperti hadis ini. Ada orang yang dia rumahnya jauh, kemudian dia dinasihati, kenapa kalau engkau enggak membeli binatang tunggangan saja, keledai, supaya engkau bisa berangkat dari rumah ke masjid, kemudian seterusnya. Maka dia mengatakan, yang membuat aku bahagia itu adalah ketika aku berjalan datang ke masjid, kemudian aku pulang untuk menemui keluargaku. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau akan mendapatkan atau engkau mendapatkan dua hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, As-Sani wa Isrun. 6, kita cukupkan dulu. Anak kira tinggal sedikit, ternyata masih 2, 3 hadis lagi jemaah. Allah Ta'ala alam sahab jemaah. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. InsyaAllah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Kemudian kita masuk ke bab yang baru dari hal ini. Dari bab yaitu penjelasan tentang jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Maka kesimpulannya di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jalan kebaikan itu banyak, maka kerjakan. Di antaranya adalah datang ke masjid untuk sholat. Jemaah, itu jalan kebaikan yang pahalanya banyak loh. Semuanya ada di sana. Bahkan mengerjakan sholat sunnah pula ada kebaikannya. Seluruh anggota tubuh kita ini ada persendian yang harus dikeluarkan sedekah. Lihat, datang ke masjid itu sudah melengkapi hal tersebut. Langkah kaki kita datang ke masjid menghapus dosa, mengangkat derajat, kita bertemu dengan sohib kita, kita salam saling mendoakan, kita berjabat tangan, dosa kita sama dia itu diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mengerjakan sholat, sholat itu adalah ibadah yang paling mulia, paling pertama akan dihisab oleh Allah, bahkan akan dijamin dia masuk ke dalam surga Allahu Rabbul Alamin. Allah Ta'ala alam sahab jemaah. Ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keberkahan kita dari hal ini. Atau mungkin ada pertanyaan 1 atau 2. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim.